kami dari kelompok 2 kelas 1 AD4 Promosi Kesehatan ingin membawakan video animasi mengenai Puskesmas. Anggotanya terdiri dari Aini Ruri Hansa, Alif Taas Adah Majid, Haryani Wulansari, Rasendria Augusti Purnomo, Sekar Ayu Deswinda, dan Usnaini Az-Zahra. Apakah kalian tahu pengertian puskesmas? Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang lebih sering dikenal dengan puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Puskesmas adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan yang amat penting di Indonesia. Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala puskesmas yang bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Visi dan misi Puskesmas. Visi: tercapainya kecamatan sehat dan masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Misi: yang pertama, menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya. Yang kedua, mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya. Ketiga, memelihara dan meningkatkan mutu pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakannya. Keempat, memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya. Peran Puskesmas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, definisi puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perseorangan atau UKP tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Setiap puskesmas wajib menjalankan 5 UKM esensial, yakni promosi kesehatan atau Promkes, kesehatan lingkungan atau Kesling, kesehatan ibu anak dan keluarga berencana atau KIA-KB, pelayanan gizi, dan pencegahan dan pengendalian penyakit atau P2P. UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kegiatan lain yang dilakukan puskesmas adalah UKP dalam bentuk rawat jalan baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit, pelayanan gawat darurat, pelayanan persalinan normal, perawatan di rumah, dan rawat inap. Dengan sistem kesehatan berjenjang dari tingkat primer, sekunder, dan tersier, serta sistem rujuk dan rujuk balik, puskesmas menjadi layanan kesehatan pertama yang dikunjungi masyarakat ketika sakit. Di pelosok yang jauh dari rumah sakit, keberadaan puskesmas menjadi solusi terdekat bagi masyarakat untuk bertahan hidup. Sementara di perkotaan, setiap penyakit yang berhasil ditangani puskesmas akan mengurangi beban pembiayaan dan sumber daya manusia dari fasilitas kesehatan sekunder dan tersier. Selanjutnya ada fungsi puskesmas, yaitu 1. Pembangunan kesehatan masyarakat, 2. Membina peran masyarakat dan mengedukasi masyarakat tentang hidup sehat, 3. Memberikan pelayanan kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip penyelenggara puskesmas. Terdiri dari yaitu paradigma sehat, prinsip pertanggungjawaban, prinsip kemandirian masyarakat, prinsip pemerataan, prinsip keterpaduan dan kesinambungan. Berikutnya ada upaya kesehatan puskesmas. 1. Upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Pelayanan kesehatan ibu adalah pelayanan untuk menjaga kesehatan ibu agar mampu melahirkan generasi sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu.
Pelayanan yang diberikan dalam kesehatan ibu itu meliputi pemeriksaan ibu hamil, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, pemeriksaan nifas, pelayanan KB, konseling ketin, imunisasi, pemeriksaan 4A, dan sadanis. Upaya pelayanan kesehatan anak adalah upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan anak dalam bentuk pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan anak. 2. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular atau PTM. Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit tidak menular dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu 1. Promosi kesehatan, 2. Surveillance kesehatan, 3. Pengendalian faktor risiko, 4. Penemuan dan penanganan kasus, dan yang terakhir adalah pemberian imunisasi. Dasar hukum Puskesmas. Puskesmas diatur kembali dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang baru, yaitu Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan atau Faskes. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Prinsip penyelenggaraan Puskesmas dalam Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas adalah: yang pertama ada paradigma sehat, yang kedua pertanggungjawaban wilayah, yang ketiga kemandirian masyarakat, yang keempat ketersediaan akses pelayanan kesehatan, yang kelima teknologi tepat guna, dan yang keenam keterpaduan dan kesinambungan. Dasar hukum Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas adalah: yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 59. Selanjutnya, kita akan bahas tentang program pokok Puskesmas. Yang pertama, ada promosi kesehatan. Penyuluhan kesehatan masyarakat adalah upaya memberikan pengalaman belajar atau menciptakan kondisi bagi perorangan, kelompok, dan masyarakat dalam berbagai tatanan dengan membuka jalur komunikasi, menyediakan informasi, dan melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku dengan melakukan advokasi, pembinaan suasana, dan gerakan pemberdayaan masyarakat untuk mengenali, menjaga, atau memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya. Contoh kegiatan promosi kesehatan yaitu pelaksanaan posyandu dan pembinaan kader, penyuluhan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat, promosi kesehatan tentang narkoba, promosi kesehatan tentang kepesertaan Jamkesmas. Yang kedua, ada kesehatan lingkungan. Kegiatan peningkatan kesehatan lingkungan bertujuan terwujudnya kualitas lingkungan yang lebih sehat agar dapat melindungi masyarakat dari segala kemungkinan risiko kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan bahaya kesehatan menuju derajat keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Contoh kegiatan kesehatan lingkungan yaitu pengawasan sanitasi tempat umum, pengamanan polusi industri, pengamanan pestisida, pengawasan dan pembuangan sampah dan limbah. Yang ketiga, ada program pemberantasan penyakit menular. Contoh program pemberantasan penyakit menular yaitu 1. Program TB Paru dengan kegiatan penemuan penderita TBC, pemberantasan P2B2 demam berdarah. 3. Program rabies.
Yang keempat, ada perbaikan gizi masyarakat. Tujuan umum adalah menanggulangi masalah gizi dan meningkatkan status gizi masyarakat. Tujuan khususnya meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat, keluarga, dan seluruh anggotanya untuk mewujudkan perilaku gizi yang baik dan benar sesuai dengan gizi seimbang. Contoh program perbaikan gizi masyarakat yaitu 1. Upaya perbaikan gizi keluarga, 2. Upaya penanggulangan kelainan gizi, 3. Pencegahan dan penanggulangan kekurangan vitamin A, 4. Pencegahan dan penanggulangan anemia besi.